Selamat pagi, materi hari ini adalah materi fungsi logika. Eh, Pada materi ini, mahasiswa diharapkan bisa membuat fungsi logika dan menggunakan fungsi logika. Fungsi logika yang dimaksud adalah fungsi if. Jadi fungsi if ini banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang mengharuskan untuk memilih salah satu dari dua pilihan. Contohnya, jika saya sudah sembuh, saya akan pergi kuliah. Jika sebaliknya atau belum sembuh, saya akan pergi ke dokter. Pernyataan tersebut menunjukkan ada dua pilihan, yaitu pergi kuliah atau pergi ke dokter. Hanya satu pilihan saja yang boleh dilakukan, dan itu tergantung pada kesembuhan. Kesembuhan dalam kasus ini disebut kondisi. Pergi kuliah pilihan satu, yaitu pilihan yang dikerjakan apabila kondisinya benar atau terpenuhi, sedangkan pergi ke dokter adalah pilihan dua, yaitu pilihan yang dikerjakan kalau kondisi salah atau tidak terpenuhi. Rumus dari fungsi atau struktur fungsi if adalah seperti ini. Jadi rumusnya adalah sama dengan if kondisi, pilihan satu, pilihan dua. Disesuaikan ya, kemungkinan nanti ada Excel yang versinya ini menggunakan titik koma. Kondisi adalah suatu pernyataan yang dapat dinilai apakah benar atau salah. Pilihan satu adalah pilihan yang ditampilkan jika kondisi itu bernilai benar. Sedangkan kalau kondisinya bernilai salah, maka yang akan ditampilkan adalah pilihan dua. Nah, ini ada catatan. Agar suatu pernyataan dapat dinilai apakah benar atau salah, maka pernyataan tersebut harus berisi operator pembanding atau comparison operator. Contohnya sama dengan lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan. Contoh pernyataannya, buku sama dengan kitab, singa sama dengan harimau, perempuan tidak sama dengan wanita, sepeda motor lebih mahal dari motor, sepeda lebih mahal dari motor. Pilihan satu dan pilihan dua bisa berupa data, ekspresi atau fungsi. Jika komponen fungsi pilih kondisi pilihan 1, 2 berisi data karakter, apabila nanti ada data karakter ya, maka diisikan 2. Jika ada data tanggal, maka berisi fungsi date. Pilihan 1 ditampilkan, maka pilihan 2 tidak ditampilkan. Sedangkan pilihan 2 ditampilkan, maka pilihan 1 tidak ditampilkan. Jadi yang tampil hanya salah satu. Contoh penggunaan fungsi if. Jadi ini ada contoh fungsi if untuk menghitung atau memberi keterangan apakah mahasiswa itu lulus atau tidak lulus. Kita lihat langsung di Microsoft Excel-nya ya. Ini sudah terlihat bahwa ada kolom atau tabel yang berisi kolom nama mahasiswa, nilai yudisium. Jadi jika nilai mahasiswa tersebut lebih dari 55, maka yudisiumnya lulus. Selain itu, yudisiumnya tidak lulus. Maka rumusnya adalah, tadi kan sama dengan if ya. Sama dengan if, dalam kurung, kondisinya apa? Nilai kan, nilai mahasiswa. Jadi, jika nilai ini lebih besar dari 55, nah di sini saya, kalau di Excel saya titik koma ya, maka kalian buat titik koma. Jika lebih besar dari 55, kondisi benarnya kalau dia lebih besar dari 55, maka dia lulus. Ingat, kalau dia berupa karakter, tanda petik 2. Lulus. Petik 2. Sama lagi. Kalau dia tidak lebih dari 55, maka ini kondisi salahnya, kondisi false-nya. Tidak lulus. Oke. Ya, kalau tutup, enter. Ya, jadi sini 75 lulus. Nah, ini tinggal di drag ke bawah. Ya, jadi 50 tidak lulus, 55
tidak lulus karena kalau lebih besar dari 55 baru lulus ya. 80 lulus ya. Ya, baik. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Ya, contoh nomor 2 begini. Ada tabel yang berisi nama mahasiswa program studi, tanggal tes TOEFL. Tentuan tanggal tes TOEFL yaitu untuk program studi UPW, tes TOEFL-nya tanggal 8 November, sedangkan untuk program studi hotel, tes TOEFL-nya 9 November. Nah, kita bisa pakai if lagi, berarti sama dengan if. Kondisinya apa? Kondisinya program studi ya. Jadi, jika program studinya UPW, diklik program studi, titik koma. Apabila program studi UPW, maka, nah ini tanggal berarti kalian buat pakai fungsi date, ya. Buat pakai fungsi date. Tanggal itu adalah di sini kalau di format saya year, month, day. Berarti di sini 2020 titik koma 11 titik koma 8 ya. Kalau dia program studi if B2 sama dengan UPW, kalau dia program studinya sama dengan UPW, maka dia tanggal tes TOEFL-nya 8 November 2020. Jika tidak, otomatis dia program studi hotel ya, karena cuma ada 2 pilihannya. Jika tidak, maka tanggal tes TOEFL-nya adalah 9 November. Berarti year-nya 2020, month-nya itu 11, tanggalnya 9. Oke. Kita kurung tutup lagi sekali ya. Jadi, sama dengan if, jika kondisinya apabila B2 ini sama dengan UPW, kalau dia UPW maka 8 November. Kalau bukan UPW, otomatis di sini hotel karena pilihannya 2, maka dia 9 November. Ini kita jadikan dulu fungsinya date. Ya. Ya. Kemudian di drag ke bawah. Ya, dilihat. Kalau dia UPW maka dia akan 8 bulan 2020. Ini UPW, ini hotel. Untuk contoh soal nomor 2. Kita lihat lagi contoh soal nomor 3 ya. Nah, di sini ada tabel yang berisi nama karyawan, gaji pokok, upah lembur, uang transport. Sekarang kita diminta mencari uang transport. Ketentuannya adalah jika gaji pokok ditambah uang lembur, jadi ini gaji pokok ini ditambah uang lemburnya kurang dari 1 juta, maka akan diberikan uang transport 200.000. Kalau kurang, diberikan uang transport 200.000. Sedangkan kalau lebih, selain itu diberikan uang transport 50.000. Jadi otomatis kalau lebih ya, diberikan 50.000. Maka sama rumusnya sama dengan if jika. Sekarang lihat gaji pokok, klik gaji pokok ditambah upah lembur. Nah, di upah lemburnya kurang dari 1 juta, berarti kita buat kurang dari 1 juta. Kondisi true-nya apa? Maka dia diberikan uang transport 200.000. Jika tidak, maka diberikan uang transport 50.000. Ini bawah. Lihat. 600 tambah 250 kan 850 kurang dari 1 juta ya. Dia diberikan uang transport 200.000. Kalau 800 plus 200 1 juta. Ya kurang dari 1 juta tidak. Ya sama dengan 1 juta, maka diberikan uang transport 50.000. Bisa dikasih. Ya.
biar jelas. Oke, contoh soal berikutnya. Ada tabel nama karyawan, gaji pokok, upah lembur, pajak. Jika gaji pokok ditambah uang upah lembur lebih besar atau sama dengan 1 juta, maka dikenakan pajak sebesar persentase pajak, yang ini ya, dikalikan gaji pokok ditambah uang lembur. Ya, dan itu tidak kena pajak, berarti 0. Baik, kita buat rumusnya seperti biasa, sama dengan if membuka apa ini? Lihat, gaji pokok ditambah uang lembur. Gaji pokok ditambah uang lembur lebih besar sama dengan, berarti sin sama dengan 1 juta. Maka dikenakan persentase pajaknya adalah 10% dikalikan gaji pokok ditambah uang lembur. Ya, ini sama dengan if gaji pokok ditambah uang lembur lebih besar sama dengan 1 juta, maka dia kena pajaknya sebesar persentase pajak dikali gaji pokok ditambah uang lembur. Jika tidak, maka dia tidak dikenakan pajak, 0 pajaknya. Ya, sekarang lihat di sini. Pajaknya kan 10% ya. Kalau saya drag ke bawah, biar dia tidak nilainya berubah, maka pajaknya ini harus saya lock. Caranya lock gimana? Masih ingat? Dengan absolut ya. Jadi kalian isikan absolut. Oke, sudah enter. Tadi errornya apa ini? Berarti kalau yang ini tidak dikenakan pajak ya. Oh, ini lebih dari satu ininya. Sorry, kurang. Ya. Lihat di sini. 600 sama 250, 850 kurang dari 1 juta ya, pajaknya 0. Jadi dia nggak kena pajak ya. Sekarang lihat yang ini. 800 ditambah 200, 1 juta. Lebih besar sama dengan 1 juta, maka dia kena pajaknya 10% dikali 800 tambah 200. Maka 10% dikali 1 juta. Hasilnya 100.000. Ya. Oke. Ya, itu contohnya. Baik, lihat balik lagi ke modul ya. Nah, ini sudah yang kita bahas tadi. Sekarang ada latihannya. Silakan latihannya dikerjakan. Untuk latihan nomor 1, yang dikerjakan adalah yang miring-miring ini ya. Yang miring ini dikerjakan, ini dikosongkan dulu. Keterangan yang sudah ada di sini, silakan diisi, simpan dengan nama file yang sudah ditentukan. Kemudian latihan yang kedua adalah laporan upah harian sama untuk upah harian bonus pajak total. Nah, ini kalian dari lama bekerja ya. Yang italik ini kalian buat menggunakan rumus. Rumusnya disesuaikan dengan ketentuannya. Nama pegawai kalian buat sendiri. Ya, oke baik. Ini nanti silakan dikerjakan latihannya, kemudian diupload kembali ke Classroom. Baik, untuk yang fungsi if, demikian materi yang bisa saya sampaikan.